Kelapa sawit kerap disebut emas hijau karena nilai ekonominya yang sangat besar. Indonesia pun dijuluki negara sawit berkat posisinya sebagai produsen minyak sawit teratas di dunia. Dengan iklim tropis yang cocok dan lahan luas, kelapa sawit menjadi komoditas unggulan yang benar-benar layak dengan sebutan tersebut. Industri ini memberi manfaat besar bagi perekonomian nasional sekaligus memenuhi kebutuhan global. Bagi masyarakat dalam negeri, kelapa sawit menjadi penopang ekonomi rakyat. Jutaan petani kecil menggantungkan kehidupan pada kebun sawit, sementara industri ini membuka banyak pekerjaan, mulai dari penanaman, pemanenan tandan buah segar, hingga proses pengolahan di pabrik. Data menunjukkan sektor sawit mempekerjakan lebih dari 16 juta orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga turut mengangkat pendapatan daerah. Daerah yang mengandalkan sawit bahkan umumnya memiliki pertumbuhan produk domestik regional bruto yang lebih tinggi dibanding wilayah tanpa perkebunan sawit. Secara nasional, sektor ini menyumbang puluhan miliar dolar untuk perekonomian. Pada tahun 2024, kontribusinya mencapai sekitar 27,76 miliar dolar atau setara lebih dari 440 triliun rupiah. Dari sisi makroekonomi, industri kelapa sawit memberi sumbangan besar bagi devisa Indonesia. Minyak sawit serta produk turunannya hampir selalu berada di posisi teratas komoditas ekspor nasional. Pada tahun 2020, sekitar 11% nilai ekspor Indonesia berasal dari sektor ini, dengan kontribusi puluhan miliar dolar setiap tahun. Bagi dunia, minyak sawit menjadi bahan baku penting yang mendukung banyak kebutuhan modern. Komoditas ini merupakan minyak nabati yang paling banyak diproduksi dan diperdagangkan secara global. Sekitar 35 hingga 40% kebutuhan minyak nabati dunia dipenuhi oleh minyak sawit. Meski tanaman ini hanya memakai kira-kira 6% dari total lahan penghasil minyak nabati dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak paling efisien. Jauh lebih tinggi produktivitasnya dibanding minyak kedelai, bunga matahari, maupun rapeseed. Menurut WWF, jika minyak sawit digantikan dengan minyak kedelai atau kelapa, dunia memerlukan sekitar 4 hingga 10 kali lipat lebih banyak lahan untuk mendapatkan jumlah minyak yang sama. Efisiensi inilah yang menjadikan sawit sangat berharga dalam memenuhi kebutuhan pangan global yang terus meningkat. Minyak kelapa sawit kini digunakan hampir di setiap sektor, mulai dari dapur rumah tangga hingga kebutuhan industri. Sekitar 85% produk sawit dunia dipakai sebagai bahan pangan. Di rak supermarket, berbagai produk seperti margarin, minyak goreng, biskuit, kue, coklat, es krim, hingga mie instan menggunakan minyak sawit sebagai salah satu bahannya. Di luar pangan, minyak sawit juga menjadi komponen penting pada produk kosmetik dan kebersihan, misalnya sabun, sampo, detergen, pasta gigi, lilin, dan lipstik. Bahkan sektor energi mulai memanfaatkannya sebagai bahan dasar biodiesel yang di beberapa negara dicampurkan ke dalam solar untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Besarnya keuntungan membuat industri sawit berkembang sangat cepat di Indonesia. Dalam 2 dekade terakhir, produksi sawit nasional melonjak lebih dari 400%. Luas perkebunan juga meningkat tajam dari sekitar 3 juta hektar pada tahun 2000 menjadi lebih dari 13,5 juta hektar pada tahun 2023. Data terbaru menunjukkan total area sawit telah mendekati 15 juta hektar. Sebagian besar perkebunan berada di Sumatera dan Kalimantan. Sumatera menjadi wilayah awal pengembangan sawit sejak awal abad ke-20. Sedangkan ekspansi besar-besaran di Kalimantan berlangsung pada era 80-an.
ketika perusahaan mulai membuka lahan baru untuk memenuhi permintaan global. Kini 4 provinsi di Kalimantan menjadi motor perluasan sawit dan menyumbang sekitar 72% deforestasi untuk perkebunan sawit pada periode 2018 hingga 2022. Meski membawa manfaat ekonomi besar, kelapa sawit juga menyimpan sisi gelap. Ibarat pisau bermata dua, komoditas ini menguntungkan, tetapi menimbulkan kerusakan lingkungan yang tak ternilai. Demi memenuhi kebutuhan minyak dunia dan meraup devisa, Indonesia kehilangan banyak hutan tropis beserta fungsi ekologisnya. Perluasan kebun sawit tidak terjadi di lahan kosong, melainkan dengan menebangi hutan hujan yang kaya keanekaragaman hayati. Dalam 2 dekade terakhir, ekspansi sawit menjadi salah satu penyebab utama penggundulan hutan di Indonesia. Sejumlah penelitian mencatat bahwa sekitar 1/3 hilangnya hutan primer Indonesia berasal dari pembukaan lahan sawit, yang berarti jutaan hektar hutan tua berubah menjadi kebun monokultur. Riset lain juga menegaskan bahwa sawit merupakan faktor terbesar penyebab deforestasi permanen di Indonesia antara tahun 2001 hingga 2016. Pada periode tersebut, Sumatera menyumbang hampir setengah kehilangan hutan nasional, sementara Kalimantan menyumbang sekitar 40%. Kedua pulau ini menanggung dampak terbesar dari ambisi menjadikan Indonesia sebagai pemimpin produksi sawit dunia. Secara historis, Indonesia pernah memiliki tutupan hutan mencapai sekitar 84% pada awal tahun 1900. Namun, hutan terus berkurang hingga kini tersisa kurang lebih 28%. Di Sumatera, kondisinya lebih parah. Antara tahun 1990 hingga 2010, pulau ini kehilangan sekitar 7,5 juta hektar hutan, sekitar 1/3 dari total luas hutannya. Pada tahun 2010, hanya sekitar 8% hutan Sumatera yang masih tergolong hutan perawan. Ironinya, keberhasilan industri sawit berdiri di atas hilangnya salah satu hutan tropis paling kaya biodiversitas di dunia, menempatkan Indonesia di posisi ketiga setelah Brasil dan Kongo. Setiap keuntungan ekonomi pada akhirnya dibayar dengan musnahnya pepohonan raksasa, punahnya satwa liar, dan hilangnya jasa ekologis yang menjaga keseimbangan alam. Indonesia memiliki kekayaan hayati luar biasa. Sekitar 10% spesies tumbuhan berbunga dunia, 12% mamalia, 16% reptil dan amfibi, lebih dari 1.500 jenis burung, serta 1/4 spesies ikan dunia. Banyak di antaranya bersifat endemik, hanya hidup di wilayah Nusantara. Namun, kekayaan ini perlahan kehilangan ruang ketika hutan alami diganti menjadi kebun sawit yang seragam. Sebagian pihak kerap berpendapat bahwa perkebunan sawit tetap hijau sehingga layak disamakan dengan hutan. Narasi ini bahkan diulang oleh pejabat pemerintah yang menyebut bahwa sawit tidak perlu dikhawatirkan karena tetap menghasilkan oksigen dan menyerap karbon. Pandangan seperti ini menyederhanakan fakta bahwa kebun sawit dan hutan tropis memiliki perbedaan ekologis yang sangat mendasar. Memang benar tanaman sawit melakukan fotosintesis dan mampu menyerap karbon dengan cepat. Industri sawit sering menonjolkan data bahwa per hektar sawit memiliki laju penyerapan karbon tahunan lebih tinggi dari hutan alam berusia matang. Namun, yang sering dilupakan adalah bahwa kecepatan menyerap karbon bukanlah ukuran kapasitas penyimpanan jangka panjang. Hutan tropis yang utuh mengikat karbon dalam jumlah sangat besar melalui pohon-pohon raksasa dan tanah kaya bahan organik yang mampu menyimpan karbon selama ratusan tahun. Sebaliknya, kebun sawit memiliki umur ekonomis sekitar 25 hingga 30 tahun.
Setelah itu pohon ditebang dan diganti bibit baru. Dan proses peremajaan ini kerap menyebabkan pelepasan karbon kembali ke atmosfer, baik melalui pembakaran maupun pelapukan batang tua. Dengan kata lain, kemampuan sawit menyimpan karbon tidak pernah sebanding dengan hutan asli yang hilang. Para ilmuwan dan pegiat lingkungan menolak keras anggapan bahwa kebun sawit bisa disamakan dengan hutan. Dekan Fakultas Biologi UGM, misalnya, menegaskan bahwa perluasan kebun sawit justru mengancam kelestarian hutan dan mengikis keanekaragaman hayati. Penelitian pun menunjukkan bahwa perkebunan sawit hampir tidak mampu menjadi habitat satwa karena tingkat biodiversitasnya mendekati 0% dibandingkan hutan asli. Hal ini terjadi karena kebun sawit adalah monokultur. Satu jenis tanaman ditanam teratur dengan sangat sedikit variasi tumbuhan lain di bawahnya. Akibatnya, hampir tidak ada sumber pakan maupun tempat berlindung bagi satwa liar. Berbeda dengan hutan alami yang memiliki struktur berlapis, dari pohon tinggi hingga lumut, yang menyediakan banyak relung ekologi untuk ribuan spesies. Tidak mengherankan jika alih fungsi hutan menjadi perkebunan menyebabkan populasi satwa langka menurun tajam. Orangutan, gajah Sumatera, harimau, hingga badak termasuk yang paling terpukul. Ruang hidup mereka menyempit dan terpecah-pecah oleh blok perkebunan, sehingga konflik dengan manusia meningkat ketika hewan-hewan ini memasuki kebun atau permukiman untuk mencari makan. Di Aceh, misalnya, deforestasi di kawasan Luser menyebabkan lonjakan konflik gajah. Dalam beberapa tahun, puluhan individu mati akibat diracun atau dibunuh setelah dianggap merusak kebun warga. Dan ini hanyalah satu contoh dari banyak tragedi ekologis dan sosial yang lahir dari hilangnya hutan. Dari sisi iklim global, hutan tropis berperan penting sebagai penyerap karbon raksasa yang menyimpan emisi CO2 di dalam biomasa dan tanahnya. Ketika hutan ditebang atau dibakar, seluruh cadangan karbon tersebut terlepas kembali ke atmosfer dalam jumlah besar dan mempercepat pemanasan global. Inilah alasan mengapa Indonesia pernah tercatat sebagai salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, berada di bawah Tiongkok dan Amerika Serikat pada pertengahan tahun 2000, terutama akibat deforestasi dan kebakaran hutan. Kenyataan ini berlawanan dengan citra hijau yang kerap diklaim beberapa pihak tentang perkebunan sawit. Sebab pembukaan hutan untuk kebun sawit justru melepaskan emisi jauh lebih besar daripada kemampuan kebun sawit menyerap karbon sepanjang siklus hidupnya. Riset menunjukkan bahwa dalam 20 tahun pertama, perkebunan sawit hanya mampu menyimpan sebagian kecil karbon, yaitu sekitar 50 hingga 90% lebih sedikit dibandingkan hutan asli yang digantikannya. Akibatnya terjadi defisit karbon besar yang tidak mampu dikompensasi sepenuhnya oleh pertumbuhan pohon sawit. Kondisi menjadi lebih buruk jika area yang dibuka adalah lahan gambut. Hutan rawa gambut menyimpan cadangan karbon yang sangat besar di lapisan tanahnya. Saat diubah menjadi kebun sawit, gambut harus dikeringkan melalui kanal sehingga tanahnya terpapar udara. Proses ini menyebabkan gambut teroksidasi dan melepaskan CO2 secara terus-menerus selama bertahun-tahun. Inilah penyebab mengapa kebakaran lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan selalu menghasilkan kabut asap tebal dan ledakan emisi karbon setiap musim kemarau. Dengan menurunnya tutupan hutan, Indonesia kehilangan fungsi ekologis penting yang selama ini menopang keseimbangan alam. Hutan berperan sebagai penyimpan air, pengatur iklim lokal, penyaring udara, penjaga kesuburan tanah, serta habitat bagi keanekaragaman hayati.
Semua fungsi tersebut tidak dapat digantikan oleh perkebunan sawit monokultur. Hutan yang rapat mampu menahan air hujan agar meresap perlahan. Sementara kebun sawit dengan lantai tanah yang relatif bersih kurang efektif mencegah aliran permukaan dan erosi. Selain itu, hutan alami menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk dan lembab dibandingkan kebun sawit yang cenderung lebih panas karena kanopi seragam dan jarak tanam yang teratur. Ironinya semakin terlihat ketika kerusakan hutan mulai menimbulkan bencana ekologis. Deforestasi membuka jalan bagi banjir dan longsor saat musim hujan, serta kekeringan pada musim kemarau. Pola ini kini menjadi kenyataan yang berulang di berbagai wilayah Indonesia akibat hilangnya hutan yang seharusnya menjadi pelindung lingkungan. Pada akhirnya, hutan-hutan yang runtuh ini bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang menopang manusia. Dan ketika satu bagian hilang, seluruh keseimbangan dunia ikut goyah. Perjalanan kita ke depan ditentukan oleh cara kita menjaga yang tersisa.